Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi. Sebelum Bapak lanjutkan tentang materi ini, lebih dahulu akan menanyakan bagaimana keadaan kalian semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa menjalankan protokol kesehatan dengan ketat karena masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Semoga kalian sehat dan senantiasa selamat sehingga dapat mengikuti pelajaran baik melalui daring maupun luring dengan penuh semangat. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, pertama kita membahas tentang perkembangan transportasi. Apa sih transportasi itu? Di sini didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita melihat pertama kali pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain itu pertama kali sekali dengan jalan kaki. Setelah jalan kaki, naik kereta, naik kuda. Nah, ketika ditemukan roda, naik kereta pedati atau sering disebut dokar, cikar, atau sekarang sepeda motor dan sebagainya. Ditemukannya roda itu luar biasa sekali. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda. Nah, ini yang tadi Bapak sebut. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Kita harus ingat bahwa pada zaman misalnya ketika Fir'aun membangun piramid dan sebagainya, mereka memindahkan batu yang sangat besar dari satu tempat dengan tempat yang lain hanya dengan pengungkit. Jadi istilahnya mungkin bahasa lokalnya dicukit supaya pindah dari satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ditemukannya roda ini akan menjadi mempercepat perpindahan barang itu. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat. Nah, mungkin coba amati jika di sekitarmu mungkin ada sisa-sisa kereta kuda atau dokar atau cikar yang belum pakai ban yang dilapisi karet itu. Bagaimana beratnya? Nah, ini akan menguras tenaga yang luar biasa. Sehingga perjalanan dengan sarana transportasi waktu itu juga belum efisien seperti sekarang. Nah, ini sejarah roda. Ini saya ambilkan dari ruang guru. Kebutuhan akan roda transportasi dan pengangkutan yang lebih efisien membawa manusia pada penciptaan roda. Mulai dari balok kayu. Ini memindahkan beban yang lebih berat. Manusia menggunakan teknik menyeret beban seperti batu besar dengan balok kayu utuh. Bangsa Mesir melakukannya ketika membuat piramida, betul kan? Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian roda kayu bergalur. Nah, kita lihat perkembangan sekitar 3500 sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Manusia enggak hanya mengandalkan balok kayu sebagai alas, tetapi juga semacam kereta luncur. Balok kayu utuh diletakkan membujur di bawah kereta untuk menjaga kereta tetap di tempatnya. Dibuatlah taktik pada balok kayu. Yang ketiga, gandar poros kayu. Dengan membuat taktik pada balok kayu, ternyata roda kayu nggak bisa menggelinding sempurna. Taktik pun diperluas hingga terbentuk seperti gandar atau sumbu penghubung dua roda. Pelek roda, itu yang keempat. Pelek roda pun mulai dibuat. Kayu menjadi bahan utama untuk membuat pelek, sumbu roda, dan pasak. Namun, model ini menimbulkan suara berdecit. Untuk mengurangi suara itu, poros roda dilapisi tembaga dan perunggu. Ingat nak,
waktu itu belum ditemukan alat atau barang sejenis yang namanya laker dan sebagainya, sehingga hanya dilobangi kemudian diberi as berjalan gitu aja. Ini otomatis akan cepat rusak barang ini. Yang kelima, jeruji roda. Agar roda lebih ringan, dibuatlah jeruji roda pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jeruji pada roda baru berkembang lagi pada tahun 1802. Ketika pelek dan jeruji saling berhubung, roda pun semakin ringan lagi. 6. Ban karet. Nah, ini Charles Goodyear, atau sering lidah kita ngomong Goodyear. Ya. Ini pabrik roda atau ban yang terbuat dari karet. Goodyear memperkenalkan taktik vulkanisir untuk mengolah karet menjadi ban. Ban berisi udara untuk roda mobil, kemudian diperkenalkan Andre dan Edward Michelin. Nah, ini namanya ada di merek ban Michelin. Asal Prancis, roda pun semakin nyaman untuk digulirkan sampai sekarang. Inilah riwayat tentang alat yang sangat kita kenal, kita pahami, bahkan kita sering memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang namanya roda. Nah, kita lihat transportasi umum terbagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Nah, kita lihat. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Tetapi pada saat itu, mesin yang digunakan masih merupakan berupa mesin uap. Nah, mungkin kalau Anda buka di Google, ada ditemukan mesin dengan tenaga uap. Misalnya Charles Benz, yang namanya masih melekat pada mobil buatan Jerman, yaitu Mercedes-Benz. Ketika pertama kali dia menggunakan mesin uap, hasil pengembangan dari penemuan mesin uap yang dibuat oleh James Watt, yang kelak disebut dengan Bapak Revolusi Industri. Kendaraan mesin uap ini mulai digunakan sejak tahun 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. Kita lihat bagaimana manusia mengembangkan penemuan, ilmu pengetahuannya, kemudian diterapkan dalam teknologinya, digunakan untuk apa. Yang intinya adalah bagaimana bisa memudahkan manusia bergerak atau menggerakkan satu barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, kalau kendaraan bermesin uap pada abad ke-18 ini masih digunakan sebagai taksi. Seandainya digunakan sebagai taksi online sekarang, mungkin supirnya itu baru mendapat bintang 1 dari penumpangnya. Disertai bonus sambatan. Iyalah, lambat bener nih mobil. Untungnya 1 dekade kemudian mesin diesel ditemukan. Jadi ini pergerakan mulai dari menggunakan mesin uap, lalu kemudian ditemukanlah prinsip motor bakar. Nah, ini dicontohkan oleh Charles Diesel, ya, menciptakan kendaraan berbasis solar pada 1880, menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembangan kendaraan, yang dalam hal ini adalah mobil. Mesin diesel bikin bahan bakar yang digunakan pun menjadi lebih efisien. Ingat nak, saat itu manusia sudah mulai menguraikan minyak bumi, ya, minyak bumi yang mungkin pada masa Yunani bahwa cairan hitam yang baunya menyengat itu dulu dikatakan datangnya dari neraka karena mudah terbakar, bahkan dipakai untuk pada saat perang itu diletakkan di depan anak panah, yaitu dibakar dulu ini untuk membakar kekuatan pos-pos musuh atau
atau markas dari musuhnya supaya terbakar. Nah, sekarang mulai bisa diurai, terbukti ini dengan ditemukannya minyak solar sebagai bahan untuk mesin diesel. Mobil yang tadinya bergerak cuma secepat manusia sekarang sudah bisa diajak ngebut. Coba perhatikan. Sekarang kalian semuanya, Bapak yakin bahwa kalian sangat familiar atau sangat mengenal jenis-jenis kendaraan sekarang yang berbahan bakar diesel. Nah, ini mobil. Lagi-lagi saya ambilkan gambar dari ruang guru, yaitu mulai dari mesin uap digunakan oleh Perancis selama masa Perang Dunia Pertama. Ini kalau lihat tahunnya, ini pada saat pengembangan dari Revolusi Perancis, berkembang ilmu pengetahuan tentang alat transportasi. Terus 1880 mulai diciptakan mesin yang berbahan bakar diesel, hingga terakhir 1960 mulai diciptakan mobil modern. Sejak saat itu, mobil mulai banyak digunakan karena praktis dan bisa digunakan kapan saja, untuk kemana saja. Perkembangan industri mobil dipelopori oleh Henry Ford. Lagi-lagi merek Ford juga tidak asing di telinga kalian, yang pertama kali melakukan produksi massal mobil murah. Nah, untuk bicara tentang transportasi darat ini, coba kerjakan tugas ini. Jadi setelah selesai nonton, silahkan dikerjakan. Setelah membaca browsing internet dan sebagainya, cobalah buat satu uraian, satu esai pendek tentang yang menggunakan kalimatmu tentang perkembangan transportasi darat di Indonesia di masa sekarang ini. Mungkin saja sekedar mengingatkan bahwa misalnya sekarang ini mulai dari ujung barat sampai ujung timur di Jawa ini juga ada sarana moda transportasi yang namanya kereta api. Kita ingat bahwa pada masa Belanda mereka datang ke Indonesia untuk membangun sarana-sarana transportasi berupa rel-rel kereta api. Bahkan sekarang dilanjutkan oleh PT KAI, itu sekarang menjadi alat transportasi yang sangat banyak disukai oleh masyarakat karena dinilai lebih hemat, praktis, dan perjalanannya bebas macet, mungkin katanya gitu. Nah, kita lihat transportasi udara. Ini sedikit kita mengingat bahwa di Yunani pada saat itu, ini berawal dari impian dari Daedalus yang punya anak laki-laki bernama Ikarus. Bapak anak ini dihukum saat itu, dia dimasukkan pada labirin, jadi ruangan yang bersekat-sekat di tempat yang lebih tinggi. Kemudian dia berpikir bagaimana cara meloloskan diri. Satu-satunya cara adalah burung. Dia berpikir bagaimana bisa menjadi burung. Ia memikirkan bagaimana untuk menjadi burung, maka ia mencoba merancang sebuah alat yang berbentuk seperti sayap. Jadi di tangannya itu sayap burung yang tujuannya adalah untuk membawanya seperti burung. Jadi, meninggalkan daerah atau tempat dia ditahan di tempat yang tinggi itu dengan cara terbang. Ikarus tidak sadar bahwa ia semakin dekat dengan panasnya matahari dan membuat beberapa bilah sayapnya mulai rontok. Ikarus baru mulai tersadar setelah ia mulai kehilangan kendali, lilin perekatnya meleleh. Ikarus mencoba kembali turun, namun sudah terlambat. Sayapnya hancur dan Ikarus tak lagi menjadi manusia terbang. Ikarus terjatuh dari ketinggian laut Aegea atau Mediterania, jadi laut tengah ini, dan dia meninggal. Impian Ikarus ini terus berlanjut, bagaimana caranya manusia bisa terbang terus seiring dengan ditemukannya berkembangnya ilmu pengetahuan, baik itu ilmu fisika, ya, terutama sekali adalah ilmu fisika. Nah, cikal bakal transportasi udara itu kemudian dimulai dari sebuah balon udara. Terus ini
Joseph dan Chuck Ettin berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter ya, untuk pertama kalinya. Setahun setelah itu, Ettin bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Barangkali kalau kalian mendengar kata Zeppelin, itu adalah alat transportasi yang menggunakan balon udara dengan memanfaatkan gas helium. Barangkali kalian juga pernah tahu ada balon yang bisa terbang ke udara. Ini antara lain adalah prinsipnya seperti itu. Bahkan bisa mengangkat selembar kertas untuk terbang melayang-layang hanya menggunakan balon yang ditiup menggunakan gas helium. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Perubahan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright, nah ini si Wright bersaudara, berhasil merancang mesin pesawat terbang hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang yang jarak jauh dengan jarak yang jauh secara cepat. Nah, belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright bersaudara, pada tahun 1905 seorang insinyur bernama Henry Konda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Nah, ini mulai dikenal dengan menggunakan jet. Prinsip kerja mesin jet yang diterapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Barulah pada abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus, bis udara, dan Boeing mulai digunakan untuk mengangkut manusia atau sebagai penumpang. Nah, tugas yang ketiga sama, kerjakan. Kalau perlu dikerjakan melalui Google Classroom. Ini nanti tenggatnya sampai jam 4 sore, jadi waktu yang sangat panjang untuk mengerjakan. Kalian lihat sendiri, Indonesia terdiri dari mulai Sabang sampai Merauke itu ada ribuan pulau, yang mana salah satu cara untuk datang ke pulau itu dengan menggunakan transportasi udara. Jelaskan dengan kalimatmu tentang perkembangan transportasi udara di Indonesia. Ini tugas yang kedua. Sekarang kita lihat transportasi air. Ini juga sering dianggap sebagai transportasi kelas 2 oleh masyarakat dunia karena waktu tempuh dengan transportasi ini lebih lama dari transportasi udara. Tapi kelebihannya adalah bisa membawa barang dalam jumlah yang sangat banyak. Walau begitu, transportasi air sangat berguna untuk perjalanan antara pulau yang dekat serta harganya lebih murah daripada transportasi udara. Jadi kalau dari Pulau Jawa mau ke Bali, kita harus ke Pelabuhan Ketapang, kemudian naik kapal laut, atau sering ada juga yang menggunakan kapal agak kecil namanya tongkang, ya, berlabuh di Pelabuhan Gilimanuk. Perkembangan transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap. Jadi dari penemuan James Watt, prinsip dasar mesin uap, kemudian diaplikasikan oleh Robert Fulton menjadi kapal yang digerakkan dengan mesin uap. Sehingga Inggris saat itu, kapal-kapalnya bergerak lebih cepat dibandingkan negara yang lain yang saat itu hanya mengandalkan layar. Jika tidak ada angin berembus, maka menggunakan tenaga budak untuk mengayuh kapalnya atau perahunya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kapalnya diberi nama Clermont. Penemuan kapal uap itu dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Nah, sekarang kita bayangkan kapal menggunakan mesin diesel. Bahkan ada kapal-kapal induk Amerika itu yang sekarang menggunakan tenaga dengan menggunakan
nuklir sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan turbinnya dia, menggerakkan kapal lautnya. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal dari tahun 1500 Masehi dan mulai muncul abad ke-19. Penemu kapal selam ini adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai dikenal sejak digunakan pada Perang Dunia Pertama. Nah, untuk wilayah Indonesia, perlukah menggunakan kapal selam sebagai sarana transportasi atau untuk kepentingan militer? Jawabannya nanti pada uraian berikutnya. Kita lanjutkan. Ternyata transportasi juga punya sejarah yang panjang. Perkembangan transportasi punya berbagai dampak. Dampak positifnya manusia menjadi mudah bepergian, pengiriman barang antar wilayah juga lebih cepat, dan mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama fasilitas-fasilitas umum. Sementara itu dampak negatifnya adalah terjadi polusi udara. Bahkan kalau terjadi pencemaran suara yang memakakkan telinga, suara mesin itu, bahkan bisa jadi pemanasan global. Berkurangnya sumber daya alam akan membuat kendaraan sehingga terjadi kemacetan dan sebagainya. Nah, untuk tugas yang ketiga sama dengan tugas pertama yang kedua, cuma kita bicara tentang transportasi laut. Kerjakan dengan cara yang sama seperti yang sudah kalian kerjakan. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak jelaskan. Selamat mengerjakan. Semoga dengan cara-cara daring yang seperti ini, walaupun sedikit demi sedikit, kalian juga bisa memahami secara lebih utuh tentang perkembangan globalisasi, yaitu transportasi, informasi, dan globalisasi. Pada pertemuan berikutnya,